Saudaraku sekalian yang kekasih, kita semua sudah sering menyanyikan lagu bahwa kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat yang pertama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi air yang dimaksud atau sungai yang berair tersebut adalah Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai sungai yang berair. Yang tentu mengalir dan tidak kering karena ini sungai Tuhan, pasti tidak pernah kering. Mengalir terus tidak pernah kering. Pernah saudara merenungkan ketika saudara melihat air yang turun dari gunung? Airnya jernih ya saudara. Lalu saudara berpikir, kok enggak habis-habis ya? Air sejernih ini siang malam saudara. Tidak habis-habis. Apalagi sungai-sungai di luar negeri saudara. Ya kalau kita lihat YouTube. Saudara sekalian. Saya tidak tahu berapa harganya sungai air ini, saudara. Ya. Saya tidak tahu berapa 5.000 atau 7.000 atau 10.000. Tidak ada air kita mati, saudara. Demikian pula tanpa Tuhan kita mati. Kalaupun tidak mati secara fisik, tunggu waktunya. Yang Alkitab katakan sebagai kematian kedua. Sebagai kematian kedua, saudaraku. Yaitu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, kematian kedua. Tanpa air, kehidupan yaitu Allah sendiri kita mati, saudara. Selama di dunia tanpa air, kehidupan, kita tidak memiliki sukacita, hati kita kering, sepi, ya. Yang kedua, tanpa air itu tak ada kemampuan untuk menolak dosa. Di dalam Alkitab kita menemukan kalimat kematian kedua itu, khusus di Wahyu itu, Wahyu 2 ayat 11, saudaraku sekalian. Wahyu 20 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 8. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk meneguk air, kita harus memanfaatkan kesempatan yang berharga ini. Anugerah Tuhan. Karena seberapa banyak kita meneguk air kehidupan tidak dibatasi. Tidak ditakar, tidak ditaning. Bisa menghirup sebanyak-banyaknya yang kita mau hirup. Kita mau teguk sebanyak-banyaknya kita mau teguk. Tetapi saudaraku, saudara merenungkannya saudara.
saudara merenungkannya, kalau kita memiliki kapasitas bejana hati kita sebesar ini, Tuhan bisa kita teguk sebanyak-banyaknya, betul. Tetapi yang saya pahami, kapasitas per hari, per minggu, per bulan itu terbatas. Tuhan menyediakan sebanyak-banyaknya, tapi kapasitas kita meneguk itu terbatas. Tidak bisa dalam satu hari kita suka-suka. Tersedia bertriliun galon, tapi kemampuan menyerap mungkin katakan saya gambarkan 10 galon. Ini paralel dengan pertumbuhan pertumbuhan fisik kita. Kita tidak bisa makan dalam satu hari 5 kilo. 1 kilo pun kadang-kadang juga tidak. Bertahap. Kalau anak manusia dari susu ibu ASI terus ke bubur yang betul-betul lembek, terus ke bubur yang lebih keras, bubur biasa, nasi lebih lembek, sampai nasi keras. Nah, masalahnya ketika kita membuka ini air Tuhan, ini air dunia. Ketika seseorang memberi ruangan untuk air dunia, Anda tidak akan punya ruangan yang lebih untuk air Tuhan. Hal ini tidak dipahami oleh banyak orang. Kalau saudara ragu-ragu, boleh buktikan. Mungkin saudara belum bisa membedakan, tapi suatu kali saudara bisa membedakan. Coba Anda dari pagi sampai sore nonton film seri. Lalu jam 7 mulai kebaktian atau doa. Seberapa saudara bisa serap kebenaran? Seberapa saudara bisa merasakan hadirat Tuhan? Saya tidak katakan film seri itu buruk. Ada yang mungkin baik, ada, tapi saya tidak pernah lihat yang benar-benar baik. Saudara bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, ngomongnya jorok, bercandanya kotor. Lalu saudara pulang jam 9 malam, lalu jam 10 berlutut. Coba bisa nggak Anda berdoa dengan baik? Kecuali dari pagi sampai sore Anda bekerja, Anda lakukan tugas, yang itu pun dalam kerangka saudara mengabdi dan melayani Tuhan. Kalau saudara punya hati dipenuhi oleh hasrat, keinginan, nafsu-nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, walaupun Anda tidak kemana-mana, tetapi Anda membiarkan ladang hatimu diisi oleh siraman air dunia, apalagi ada tanaman dari dunia, dan ada binatang-binatang najis di dalam ladang hatimu, kapasitasmu terbatas untuk menampung berkat yang Tuhan sediakan hari itu. Makanya tidak bisa saudara mau rapel itu nggak bisa. Nanti kalau sudah umur sekian saya mau bertobat, umur sekian saya mau sungguh-sungguh, nggak bisa. Tuhan menetapkan aturannya, ada proses. Bertumbuhlah, itu proses.
Kumpulkan itu akumulasi. Step by step, kumpulkan. Bertumbuhlah. Itu proses, bicara soal pertumbuhan itu proses. Bukan sulapan yang dalam satu hari ya kita langsung berbanyak, saudara. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Tentu ada ruangan perut kita untuk roti. Dalam satu hari bisa 3 roti, 4, 5 roti. Tidak mungkin 50, 500. Tadi saya sudah mengatakan, coba aja. Orang yang berjalan dengan Tuhan itu mengalami. Ini 10 galon, tetapi 6 Anda berikan untuk dunia, Anda nggak bisa 10 lagi. Kalau 10 galon air dunia diisi 9,5, Anda punya ruangan untuk Tuhan lebih sedikit. Cobalah. Ini kan juga terkait dengan waktu, terkait dengan kapasitas kita punya pikiran, renungan hati, juga terbatas. Karenanya saudara-saudaraku, kita harus terus belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu, saudara, pasti bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah mesti menjadi pikiran kita. Sehingga kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saya menghindari berita-berita yang tidak perlu yang masuk pikiran saya. Bintang film ini cerai, bintang film ini lagi ada masalah polisi. Enggak apa-apa tuh masuk di pikiran kita. Bermasalah, dia menempati ruangan kita. Bisa mendistrak saudaraku. Saudara mungkin memandang ini sebuah fanatisme yang tidak logis. Ya kalau logika dunia membuka pintu terhadap apapun yang masuk di dalam pikiran. Tetapi kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, ini logika rohani. Jangan memberi topon. Artinya jangan memberi peluang, jangan memberi kesempatan. Efesus pasal 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam percakapan dengan orang-orang tertentu, jangan beri kesempatan percakapan-percakapan yang tidak patut. Jangan membuka pikiran terhadap percakapan-percakapan yang membuat kita pahit, pedih, marah, atau kita menghukum orang dengan mengata-ngatai kesalahan atau kejahatannya. Itu cara menghukum ya. Yang dihukum juga tidak berasa, tapi kita akan terhukum. Kita puas bisa mengata-ngatai orang. Jaga mulutmu. Betapa menyesalnya ketika seseorang pulang ke rumah kekal, bejana hatinya,
telah diwarnai dengan warna yang bukan dari Allah. Inilah manajemen kalbu yang benar. Manajemen kalbu yang benar. Kita mengelola pikiran dan hati kita. Dan Roh Kudus menuntun kita jika kita serius. Supaya kita bisa memilah-milah apa yang bisa kita serap, apa yang tidak kita serap. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi berkat rohani yang kita peroleh bukan hanya pada waktu kita di gereja, kita berkhotbah. Pasti ada banyak berkat rohani pada waktu kita di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Berkat rohani bukan hanya kita peroleh waktu kita berlutut doa pribadi atau doa bersama seperti yang kita lakukan setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tentu banyak sekali berkat di situ. Tetapi tahukah saudara, dalam segala peristiwa yang kita alami setiap hari, ada pesan, ada nasihat, ada pelajaran rohani, ada hikmah Allah yang Tuhan berikan. Nangkep gak kita? Kalau kita tidak mulai hari kita berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi tumpul dan tidak cerdas. Kalau saudara bisa mengerti hal ini, saudara menatap hari yang baru dengan sukacita, karena hari itu ada butir-butir berkat kekal yang Allah sediakan. Dimulai dari doa pagi, lalu saudara mulai olahraga sambil mendengarkan khotbah, bukan mendengarkan yang lain. Peristiwa demi peristiwa ada suara Tuhan, ada nasihat Tuhan yang saudara tangkap. Dan bejana hatimu terbuka. Ada kehausan, ada kelaparan terhadap kebenaran. Dan Tuhan memenuhi bejana hatimu dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan lewat segala peristiwa yang saudara alami. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya mau melindungi, menjaga kita, tapi sebagai Bapa Dia mendidik. Tuhan kita Yesus Kristus di dalam melalui Roh Kudus sebagai guru Dia mengajar kita. Saya ingatkan kita mau belajar 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadirat Allah. Jangan bawa dirimu ke tempat di mana hadirat Allah menjadi tipis bahkan hilang. Jangan bawa dirimu pada percakapan-percakapan yang membuat hadirat Allah menjadi tipis bahkan menjadi hilang. Tergantung saudara. Apakah saudara mau meneguk air Tuhan atau air dunia? Banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita dengar. Tapi Roh Kudus pasti bicara. Yang ini tidak patut kamu dengar. Yang itu tidak perlu kamu lihat. Ini tidak perlu kamu lakukan. Jadi lukisan batin kita akan indah. Lukisan batin kita akan indah. Setiap orang punya pengalaman hidup yang khusus, tidak ada yang sama. Tapi Tuhan mau melukis keindahan hidup orang itu. Melukis keindahan hidup orang itu
yang tercatat di dalam batinnya. Agak sukar saya jelaskan, tapi saya bisa menjelaskan. Saya mengerti. Jadi ketika kita belajar firman, kita pahami firman yang memperbaharui pikiran kita atau mentransformasi pikiran. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan lawatan Tuhan. Ini yang ideal ya saudara. Lewat peristiwa-peristiwa hidup kita diproses. Apalagi peristiwa-peristiwa hidup yang melibatkan perasaan kita. Tuhan proses manusia batiniah kita. Semua ini membangun karakter ilahi di dalam diri kita. Yang sama dengan membangun kodrat ilahi. Karakter ilahi. Agar tentu kita bisa serupa dengan Yesus. Dan inilah harta kekal yang kita miliki, saudara. Harta abadi yang kita miliki. Dan ini bisa digambarkan seperti lukisan. Batin setiap orang itu adalah lukisan yang digores lewat kehidupan setiap hari. Dari apa yang dia serap, dia teguk dari Tuhan atau dari dunia. Tentu kalau dari dunia membuahkan atau menciptakan atau menghasilkan lukisan yang buruk, yang tidak patut dipajang, ditaruh di rumah Bapa. Kalau kita memiliki 10 galon kesempatan, kapasitas 10 galon dalam satu hari, dan kita memberi ruangan hati kita untuk menyerap berkat Allah lewat doa, firman, pengalaman hidup setiap hari, proses pembentukan batin yang indah atau proses lukisan indah di dalam hidup kita itu terbangun lebih cepat atau sesuai dengan target. Sesuai dengan target. Umur sekian mestinya sudah mencapai keindahan seperti ini. Umur sekian mestinya harus mencapai keindahan seperti ini. Ketika usia 30 tahun sudah terbangun keindahan lukisan seperti ini. Umur 40 tahun terbangun keindahan lukisan seperti ini. Saya bicara yang ideal ya, sesuai rancangan Allah. Karena Allah memiliki rancangan. Dan nanti suatu hari di surga Allah punya koleksi lukisan-lukisan indah, yaitu manusia batiniah, saudara. Saudara paham gak yang saya beritahu? Saudara paham gak? Setiap kita itu punya lukisan batin. Karena personality kita itu beda-beda. Kepribadian kita itu beda-beda. Dan setiap orang memiliki keindahan lukisan. Nah, masalahnya memang banyak orang yang jiwanya sakit. Gampang tersinggung, masih gila hormat, mau perhatian, tidak rela, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Itu yang merusak gambar diri, lukisan yang Allah mau lukis di dalam hidup. Lukisan itu terbangun dari kolaborasi, kerjasama Roh Kudus dengan kita. Kita tidak bisa berkata, hiasi aku Tuhan. Allah menghiasi, tapi kita mau menerima penghiasan. Proses itu, saudara. Saya kalau bicara ini ada penyesalan dalam hati saya. Kenapa tidak dari dulu saya mengerti hal ini dan saya serius menggarap batin saya. Aduh,
Aduh, saudara, saat-saat tertentu kadang-kadang kita lost control atau masih meleset. Aduh, ini kan buah dari keterlambatan. Terlambat. Jadi lukisan hidup kita kurang indah. Jika yang ideal yang tadi saya kemukakan benar-benar terwujud, terrealisir dalam hidup seseorang ya saudara. Itu makin hari seseorang makin bisa menerjemahkan, mengejawantahkan, mengekspresikan pikiran perasaan Allah. Allah itu multidimensional. Wah, kaya sekali. Kalau jumlah manusia nanti suatu hari 1 triliun, 1 triliun lukisan yang indah. Enggak, ini saya bicara soal manusia di kekekalannya. Semua indah. Dan sebenarnya maksud Allah menciptakan manusia itu ada keindahan-keindahan ini. Makin banyak manusia, Tuhan makin disenangkan karena makin banyak lukisan indah, makin banyak orang menerjemahkan, mengekspresikan, mengejawantahkan pikiran dan perasaannya. Tetapi kenyataannya makin banyak manusia makin mendukakan Tuhan karena makin banyak orang yang perbuatannya bertentangan dengan pikiran perasaan Allah. Jadi betapa berharganya waktu itu. Time is grace. Waktu anugerah. Karena dalam waktu itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di mana kita menerima penggarapan Allah. Penggarapan Allah. Jadi jangan membuka ruangan untuk hal yang tidak perlu. Lagu-lagu, tontonan-tontonan, kondisi-kondisi yang tidak membuat kita bertumbuh. Kalau mau ekstrim sekalian, karena Tuhan mau. Kalau mau panas sekalian ya. Begitu saudara. Kita mau 24 jam di hadirat Allah. Kita tidak membawa diri kita pada situasi di mana hadirat Allah tipis, bahkan malah tidak ada sama sekali. Berarti di situ tidak ada pertumbuhan, tidak ada yang kita teguk. Banyak orang Kristen berpikir yang diteguk itu firman pada waktu berkhotbah, pada waktu mendengar khotbah. Padahal yang diteguk itu adalah Tuhan setiap hari. Ya lewat firman, lewat doa pribadi, lewat doa bersama, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, itu berarti tidak ada suatu kejadian yang tidak memuat berkat kekal, yang tidak memuat berkat rohani. Pasti ada berkat kekal, ada berkat rohani. Lebih dari orang tua, Tuhan menyediakan pemeliharaannya kepada kita. Menakjubkan, saudaraku. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Yahweh yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sia-sia maksudnya kalau kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya hanya karena Tuhan. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Maksudnya di luar pengertian kita, di luar perhitungan kita, Tuhan itu menyediakan berkat kekalnya. Tuhan menyediakan air kehidupan untuk kita teguk. Jangan seperti anak nakal yang disuapin makanan menolak. Disuapin lagi menolak. Maunya coklat, maunya makanan jajanan. Tidak mau makan yang lebih baik, makanan yang lebih bergizi.
Sama mestinya bisa datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, atau yang di luar kota, di luar negeri bisa mendengarkan firman lewat live streaming online, daring, bisa mendengar firman, tapi pergi ke tempat lain sampai selera jiwanya itu tidak bisa menikmati suasana seperti ini. Ini kebalikan dari saudara yang sudah terbiasa menikmati hadirat Tuhan, suasana rohani di gereja. Anda akan memiliki kegentaran pada waktu saudara mestinya ke gereja, Anda tidak ke gereja. Lalu saudara pergi dengan teman makan-makan atau ke satu kafe, sebentar ada minum, Anda makan, ada sesuatu yang hilang. Ini kebalikan dengan mereka yang memang tidak feel at home di gereja. Di gereja tidak betah. Dia duduk di kursi, dia geser sana, dia geser sini. Seakan-akan di kursi ada lilin menyala. Panas. Betapa berharganya waktu itu, time is grace. Ada berkat kekal yang Tuhan sediakan. Di luar pengertian kita. Nah, banyak orang yang buta terhadap berkat rohani ini. Banyak orang bisa melihat berkat jasmani dan mensyukurinya, tapi tidak melihat berkat rohani yang Allah sediakan. Yang setiap hari limpah, tak terbatas. Tapi ingat, kapasitasmu menerima berkat rohani itu terbatas. Kalau saudara menyerap perkara-perkara duniawi, Anda tidak punya ruangan untuk berkat Tuhan. Anda mesti, yang satu ini mungkin masih ragu-ragu. Apa iya? Mau buktikan. Satu hari Anda dari pagi sampai malam jam 9 bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, ngomong jorok segala macam. Pulang di rumah jam 9:30, Anda berdoa, sanggup gak merasakan hadirat Allah? Tidak mungkin. Kecuali Anda meratap, menangis dan berkata, aku telah berdosa padamu. Bisa gak Anda berkata, haleluya, haleluya? Tidak bisa. Bisa gak saudara mendengarkan lagu-lagu dunia, lalu setelah itu menyembah Tuhan? Kok rasanya sulit? Karena engkau telah memberi ruangan hatimu dan atmosfer jiwamu dengan perkara dunia. Coba Anda memikirkan satu keinginan, aduh kalau punya barang tertentu, Anda pikirkan, aduh kalau saya beli barang itu bagus, kalau saya punya itu bagus ya, aduh kenapa saya gak bisa beli ya. Terus saudara menyembah Tuhan. Bisa gak? Anda gak akan bisa. Selain ruangan hatimu dipenuhi dengan keinginan-keinginan itu, juga dipenuhi dengan atmosfer duniawi. Jadi kalau mau fanatik, fanatik sekalian. Fanatik yang positif. Tuhan segalanya dalam hidup kita. Ini standar Kristen yang benar itu memang begitu, saudara. Apa yang saya sampaikan ini bukan fantasi, pengalaman real, dan saudara boleh atau bisa membuktikan benar tidak yang saya katakan ini. Kalau orang tiap hari kesenangannya perkara dunia, lalu datang ikut kebaktian, stres dia. Amin ya. Dia tidak berhabitat di sini. Hidup hanya 70 tahun. Engkau membangun habitat yang salah. Makanya kita hamba-hamba Tuhan ini harus menciptakan habitat rohani.
habitat rohani. Kita yang menciptakan habitat itu. Allah sediakan sarananya. Yuk kita masuk di gerakan 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadirat Allah. Sampai nanti kita pulang ke surga. Sehingga itu menjadi irama yang permanen, yang ajak di dalam hidup kita. Ini kesempatan yang sangat berharga sekali. Percayalah apa yang saya kemukakan ini benar. Kita bisa meneguk sebanyak-banyaknya air kehidupan, air Tuhan. Hikmatnya, marifatnya, sifat-sifat dari Tuhan. Sehingga kita bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Yang memiliki kodrat ilahi, saudaraku. Itu yang dimaksud Tuhan dengan kumpulkan harta di surga, saudaraku. Itu benar. Ingat apa yang saya berikan ini. Tuhan menyediakan air kehidupan yang tidak dibatasi, dibuka. Kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, seperti mana yang Anda harus ambil cukup untuk hari itu. Kalau Anda simpan bisa busuk. Supaya besok kamu datang lagi dan mengambil mana yang baru. Tidak bisa ngambil untuk 1 minggu atau 1 bulan. Karenanya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Maksudnya apa? Ada ketergantungan dengan Tuhan. Sama seperti anak yang setiap kali pergi ke sekolah diberi 30.000. Besok lagi 30.000. Nggak bisa begini, nak ini 3 juta. Hilang dia. Apalagi nak ini 300 juta. Apalagi 3 miliar. Lenyap dia. 30.000. Supaya besok dia datang lagi. Tuhan mau kita memberi berkat-berkat freshnya. Tahu nggak penyakitnya pendeta? Sudah merasa banyak ilmu, belajar ilmu. Nanti kalau mau khotbah lihat catatan. Bukan nggak boleh. Dia tidak mau mencari roti yang fresh from oven. Fresh from oven, ovennya Tuhan. Bersyukur kalian yang masih muda-muda, yang masih punya kesempatan banyak. Tuhan memberikan kesempatan kita meneguk sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, ada kapasitas yang terbatas setiap harinya. Bayangkan orang Kristen yang hanya ke gereja hari Minggu 1,5 jam. Kadang-kadang di gereja pun dia tertidur 50%. Selebihnya dia tidak memikirkan Tuhan. Apalagi Kristen napas. Natal dan Paskah. Natal dia pergi, Paskah dia pergi, yang lain tidak. Tapi kita mau menjadi orang Kristen yang 24 hours in the presence of God. Tuhan, berkat yang kemarin aku belum sempat ambil, ya sudah lewat. Berkat kemarin sudah lewat.
Bisa saja Tuhan beri berkat nanti yang mirip atau sama, tapi yang kemarin tidak akan pernah terulang. Itu mengerikan, saudara. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan setiap hari selalu baru. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan itu. Berkat yang Tuhan sediakan hari ini tidak sama dengan besok. Dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan besok tidak sama dengan nanti lusa. Dan Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Dia menyediakan pada waktu kita tidur, artinya di luar pengetahuan kita. Allah menyediakan berkat kekalnya. Makanya harus fokus. Kalau tidak Anda akan miss, karena Anda skip, Anda lewati, miss. Dan Anda tidak pernah mengulangi berkat itu. Wah, mengerikan saudaraku. Mengerikan. Maka saudara harus memetakan hidup saudara. Besok mau kemana, ketemu siapa, lalu buat apa. Jangan tidak punya peta hidup. Kalau ibarat pendidikan, road map. Apa Pak? Betul ya? Apa Pak? Road map. Punya apa? Peta jalan. Road map ya. Peta jalan hidupmu. Ada road map, peta jalan hidup saudara. Buat besok bikin peta. Roh Kudus akan menolong. Tidak sembarangan, tidak jelas road map saudara besok bangun lalu ngapain. Lihat remote TV, cekrek duduk. Taruh, lihat luar. Pusing masuk lagi. Sambil pakai kolor. Nggak ada tujuan hidup. Anda jangan main-main loh, itu kesembronoan. Sambil nunggu temen telepon atau cari temen. Lu nganggur nggak? Yuk kita makan di mana? Paham nggak saudara? Beda dengan, jangan lupa antar sore ada doa. Jangan terlambat. Beda. Hari ini mau jalan kemana, mau ketemu siapa. Road map saudara. Road map. Apa yang Anda harus lakukan, apa yang harus Anda kerjakan. Dan tahukah saudara bahwa Roh Kudus pasti menuntun kita. Allah juga tidak ingin berkat yang Dia sediakan terbuang sia-sia dan Anda, saya tidak merasakan, tidak menyerapnya. Tak ternilai. Ingat tadi pada waktu saya mengambil air, kebetulan memang saya haus. Harganya berapa nih? 5.000, 7.000, 10.000. Air kehidupan Allah tidak ternilai. Anda tidak bisa beli. Kalau miss, Anda skip, Anda lewati. Itu kerugiannya tidak ternilai. Tidak pernah terulang. Pasti ada cat-cat lukisanmu. Berarti cat-cat karaktermu. Kalau saudara yang dan saya yang udah umur, mulai diubahkan Tuhan hari-hari ini, saudara pasti berpikir seperti saya, atau paling tidak sebagian besar berpikir seperti saya, atau sebagian pasti berpikir seperti saya. Seandainya aku boleh mengulangi hari hidupku, aku akan membuat roadmap yang lebih baik dari yang sekarang atau yang pernah saya jalani. Syukur kita masih sempat bertobat dan berubah.
Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Karena haus akan Allah maksudnya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bicara soal perayaan, bicara soal sukacita, saat-saat yang dinanti-nantikan. Ke gereja bukan tekanan, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Kenapa? Karena di situ aku memperoleh air kehidupan. Kita harus berubah. Kita harus punya kerinduan untuk terus selalu ada di hadirat Tuhan. Pisahkan diriku dari dunia. Kita yang harus melangkah keluar. Jangan lihat apa yang tidak patut kamu lihat. Jangan dengar apa yang tidak patut kamu dengar. Jangan bergaul dengan orang yang tidak patut kamu bergaul. Dengan cara itu engkau memisahkan dirimu dari dunia. Kita beri tepuk tangan, saudaraku.